Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Ini ada 3 pertanyaan yang masuk ke redaksi TVmu, terutama terkait dengan beribadah ketika terjadi wabah. Yang pertama adalah apa tugas manusia di dunia ini? Baik, ini pertanyaannya terjawab di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yakni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, itu adalah tugas manusia di muka bumi. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dikatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai pemimpin di muka bumi. Kenapa? Karena manusia adalah diberikan akal pikiran yang itu membedakannya dengan makhluk yang lain, sehingga Allah kemudian memberi kesempatan kepadanya sebagai pemimpin di muka bumi. Demikian pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana beribadah ketika wabah yang baik dan benar. Oke ya, jadi ini perlu kita ketahui bersama bahwa ibadah itu berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, yang artinya adalah mengesahkan, beribadah, menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga berarti taat, tunduk, menurut, mengikut, dan juga dapat diartikan sebagai doa. Dengan demikian, ibadah itu harus dilaksanakan ya, karena itu adalah bentuk kita dalam rangka taat dan tunduk kepada Allah. Apalagi pada saat terjadinya musibah, justru kita harus memperbanyak ibadah, kita berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran, memohon agar musibah ini segera berlalu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini artinya apa? Bahwa prinsip ibadah itu adalah mudah, tapi bukan dipermudah. Misalnya pada saat terjadinya wabah corona ini, kita dilarang untuk berkumpul dengan manusia lain. Ya, kita juga diperintahkan untuk menjaga jarak satu sama yang lain. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi penularan wabah corona. Maka ibadah yang mengumpulkan orang banyak seperti sholat Jumat, kemudian sholat taraweh di bulan Ramadan ini, ya boleh ya dilaksanakan di rumah, atau boleh sholat Jumat itu tidak dikerjakan tapi diganti dengan sholat yang lain, misalnya adalah diganti sholat zuhur di rumah. Jadi dengan demikian kita tetap bisa melaksanakan ibadah sekalipun tidak dalam kondisi yang normal. Oleh karena itu maka ibadah itu harus tetap dilaksanakan, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Demikian pertanyaan yang kedua. Berikutnya adalah pertanyaan yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip dalam beribadah itu? Secara umum ya, prinsip dalam ibadah itu adalah semuanya dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya.
Artinya kita tidak boleh beribadah itu dalam prinsipnya kalau yang pertama tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan. Kita berpuasa karena ada perintah bagi orang yang beriman. Kita dilarang membatalkan puasa ya, kecuali ada dalil yang membolehkannya, misalnya sakit, kemudian bagi perempuan sedang haid, atau adalah orang yang dalam perjalanan. Jadi di sini harus ada perintah dan larangan. Yang kedua dalam ibadah itu adalah meniadakan kesukaran dan tidak banyak beban. Dari surat Al-Baqarah ayat 185. Sholat tidak bisa berdiri, boleh dengan cara duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan cara berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh dengan menggunakan isyarat. Kalau tidak bisa menggunakan isyarat, ya tinggal disolatkan. Jadi di sini tidak ada kesukaran. Kemudian yang ketiga, yang berhak disembah hanyalah Allah, bukan yang lain. Jadi kita hanya lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, ibadah itu tanpa perantara, jadi langsung dengan Allah, connecting dengan Allah, bukan melalui siapapun. Dan yang terakhir adalah dalam beribadah itu harus ikhlas. Tidak boleh karena terpaksa, tidak boleh karena disuruh orang lain, tidak boleh karena nggak enak sama mertua, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama orang tua dan sebagainya. Tapi semata-mata adalah ikhlas dalam beribadah itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.